Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dike Afionika dengan NPM A1F0211029 dari Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, kelas 1A, kelompok 3. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum yang berjudul Teorema Torricelli. Adapun tujuan pada praktikum kali ini yaitu mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis atau dugaan hasil percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor, menentukan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor, mengetahui fungsi dan cara menggunakan alat percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor, menentukan langkah kerja pada percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor, menyusun atau melengkapi tabel hasil percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor, menafsirkan besaran yang berpengaruh pada percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor, menghubungkan hasil-hasil percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor dengan teorinya, membuat kesimpulan dan percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor, mengemukakan hasil pengamatan yang mungkin terjadi jika besaran yang berpengaruh pada percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor, menggunakan konsep yang benar untuk menjelaskan hal-hal yang terjadi berkaitan dengan teorema Torricelli pada tangki bocor. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu air secukupnya, spidol, paku, gunting, korek api, lakban, penggaris, botol dengan ukuran 1,5 liter. Adapun langkah kerja pada praktikum kali ini yaitu mengukur botol dengan ketinggian 20 cm, 25 cm, dan 10 cm. Dan tandai menggunakan spidol. Selanjutnya, panaskan paku menggunakan korek api. Setelah itu, logangi dengan ketinggian 10 cm dan 20 cm. Untuk ketinggian 25 cm tidak diberi lubang. Setelah itu, gunting lakban untuk menutupi lubang.
Didapat hasilnya 24 cm. Lalu masukkan lagi air sebanyak 25 cm. Dan lakukan percobaan kedua. Didapatkan hasilnya 23 cm. Lalu masukkan lagi air sebanyak 25 cm. Dan lakukan percobaan ketiga. Didapatkan hasilnya 23 cm. Lalu masukkan lagi air sebanyak 25 cm. Dan lakukan percobaan keempat. Dan didapatkan hasilnya 22 cm. Lalu masukkan lagi air sebanyak 25 cm. Dan lakukan percobaan kelima. Didapatkan hasilnya 21 cm. Selanjutnya, masukkan lagi air sebanyak 25 cm. Dan lakukan percobaan untuk ketinggian 20 cm. Dan lakukan percobaan pertama. Didapatkan hasilnya 14 cm. Lalu masukkan lagi air sebanyak 25 cm. Selanjutnya isi kembali air sebanyak 25 cm. Dan buka lakban pada ketinggian 20 cm. Lalu lakukan percobaan pertama. Didapatkan hasilnya 14 cm. Lalu masukkan lagi air sebanyak 25 cm. Dan lakukan percobaan kedua. Didapatkan hasilnya 13 cm. Lalu masukkan lagi air sebanyak 25 cm. Dan lakukan percobaan ketiga. Dan didapatkan hasilnya 12 cm. Lalu masukkan lagi air sebanyak 25 cm. Dan lakukan percobaan ketiga. Didapatkan hasilnya 12 cm. Lalu masukkan lagi air sebanyak 25 cm. Dan lakukan percobaan keempat. Didapatkan hasilnya 11 cm. Lalu masukkan lagi air sebanyak 25 cm. Dan lakukan percobaan kelima. Didapatkan hasilnya 11 cm. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan, didapatkan datanya pada ketinggian lubang 10 cm didapatkan jarak pancaran terukur, yaitu pada percobaan pertama 24 cm, pada percobaan kedua 23 cm, pada percobaan ketiga 23 cm, pada percobaan keempat 22 cm, dan pada percobaan kelima 21 cm. Pada ketinggian lubang 10 cm diketahui kedalamannya yaitu 15 cm, tekanan hidrostatis yaitu 1500 Pascal, jarak pancaran sesuai rumus Torricelli yaitu 24,5 cm. Pada ketinggian lubang 10 cm didapatkan ralat mutlaknya yaitu 0,51, ralat nisbinya yaitu 0,22, dan ketelitiannya yaitu 99,97. Pada ketinggian 20 cm didapatkan jarak pancaran terukur pada percobaan pertama yaitu 14 cm, pada percobaan kedua 13 cm, pada percobaan ketiga 12 cm, dan percobaan keempat dan kelima yaitu 11 cm. Pada ketinggian 20 cm diketahui kedalamannya yaitu 5 cm,
tekanan hidrostatisnya yaitu 500 Pascal, jarak pancaran sesuai rumus Torricelli yaitu 20 cm. Pada ketinggian 20 cm didapatkan ralat mutlaknya yaitu pada ketinggian 20 cm didapatkan ralat mutlaknya yaitu 1,23, ralat nisbinya yaitu 0,101 dan ketelitiannya yaitu 99,89. Pada jarak pancaran sesuai dengan rumus Torricelli yaitu dengan menggunakan rumus X sama dengan 2 akar H1 dikali H2, dengan H1 adalah ketinggian lubang yaitu 10 cm dan H2 yaitu kedalaman yaitu 15 cm. Didapatkan hasilnya yaitu 24,5 cm. Pada ketinggian lubang 20 cm dengan kedalaman 5 cm didapatkan tekanan hidrostatisnya yaitu dengan mengunus. Pada ketinggian lubang 20 cm dengan kedalaman 5 cm didapatkan tekanan hidrostatisnya dengan rumus pH sama dengan ρ dikali G dikali H, dengan ρ diketahui 1000 kg dikali meter pangkat 3 dan G diketahui 10 meter per sekon pangkat 2 dan H diketahui yaitu 0,05 meter. Didapatkan hasilnya yaitu 500 Pascal. Untuk jarak pancaran sesuai rumus Torricelli yaitu menggunakan rumus X sama dengan 2 akar H1 dikali H2, dengan H1 yaitu ketinggian lubang dan H2 yaitu kedalaman. 2 dikali akar 20 kali 5 yaitu 20 cm. Untuk ralat data ketinggian 10 cm dengan data X 24, 23, 23, 22, 21 didapatkan sigma XN yaitu 113, X bar yaitu X sigma XN dibagi N sama dengan 113 dibagi 5 yaitu 22,6. Didapatkan X min X bar yaitu 1,4, 0,4, 0,4, min 0,6, min 1,6 dan didapatkan sigma X min X bar yaitu 0. Dan didapatkan pula X min X bar kuadrat yaitu 1,96, 0,16, 0,16, 0,36, 2,56 dan didapatkan sigma X min X bar kuadrat yaitu 5,2. Untuk perhitungan ralat mutlaknya yaitu menggunakan rumus delta X sama dengan akar sigma X min X bar kuadrat per N dikali N min 1 sama dengan akar 5,2 dibagi 5 dikali 5 kurang 1 sama dengan akar 5,2 dibagi 20. Didapatkan hasilnya yaitu 0,51. Untuk ralat nisbi menggunakan rumus delta L sama dengan delta X dibagi X bar dikali 100% sama dengan 0,51 dibagi 22,6 dikali 100%. Didapatkan hasilnya yaitu 0,022%. Ketelitiannya yaitu 100% dikurang 0,022% didapatkan hasilnya yaitu 99,97%. Untuk data dengan ketinggian 20 cm didapatkan data X yaitu 14, 13, 12, 11, dan 11. Didapatkan sigma Xn yaitu 61. X bar sama dengan sigma Sn dibagi N sama dengan 61 dibagi 5 sama dengan 12,2. Didapatkan X min X bar yaitu 1,8, 0,8,
0,8, min 0,2, min 1,2, min 1,2. Didapatkan sigma X min X bar yaitu 0. Dan didapatkan pula X min X bar kuadrat yaitu 3,24, 0,64, 0,04, 1,44, dan 1,44. Didapatkan sigma X min X bar kuadrat yaitu 6,8. Untuk ralat mutlaknya menggunakan rumus delta X sama dengan akar sigma X min X bar kuadrat dibagi N dikali N min 1 sama dengan akar 6,8 dibagi 5 dikali 5 kurang 1, yaitu didapatkan hasilnya 1,23. Untuk ralat nisbi menggunakan rumus delta L sama dengan delta X dibagi X bar dikali 100% sama dengan 1,23 dibagi 12,2 dikali 100% sama dengan 0,101%. Untuk ketelitian menggunakan rumus K sama dengan 100% dikurang delta L sama dengan 100% dikurang 0,101% sama dengan 99,89%. Teorema Torricelli menyatakan bahwa kecepatan semburan air melalui lubang yang berjarak h dari permukaan air sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari ketinggian h. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekanan pada kedalaman tertentu. Rumus hidrostatis yaitu P sama dengan Rho dikali G dikali H. Adapun fungsi alat dan bahan pada percobaan ini yaitu air sebagai bahan yang digunakan pada teorema Torricelli, spidol untuk menandai batas ketinggian 10, 20, dan 25 cm, paku untuk melubangi botol, gunting untuk memotong lakban, korek api untuk memanaskan paku, penggaris untuk mengukur ketinggian botol dan pancaran air, botol sebagai tempat memasukkan air untuk melakukan percobaan, dan lakban untuk menutupi lubang pada botol. Adapun besaran yang mempengaruhi tekanan hidrostatis yaitu massa jenis zat cair, percepatan gravitasi, kedalaman yang dihitung dari permukaan zat cair. Berikut adalah grafiknya, yaitu grafikan hubungan tekanan hidrostatis dengan kedalaman air, dan grafik hubungan ketinggian lubang dengan jarak pancaran yang terukur. Hubungan prinsip Bernoulli dengan teorema Torricelli yaitu berbanding lurus. Pada prinsip Bernoulli, fluida yang mengalir dengan kecepatan lebih tinggi akan diperoleh tekanan yang lebih kecil, dan pada teorema Torricelli, semakin tinggi lubang maka semakin rendah ukuran pancaran airnya. Jika ketinggian lubang air lebih kecil dari tabel 7.1, maka jarak pancaran air akan terukur lebih besar atau lebih jauh. Tangki air harus diletakkan lebih tinggi dibandingkan kamar mandi karena zat cair akan selalu mengikuti ke arah bawah sehingga diletakkan di atas supaya zat cair turun ke bawah dan membuat tekanan zat cair lebih baik. Karena mengikuti konsep bejana, hubungan di mana zat cair akan memenuhi semua tempat yang ada. Kesalahan yang mungkin terjadi saat praktikum teorema Torricelli yaitu saat melihat pancaran air yang pertama kali keluar. Adapun kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu semakin tinggi lubang pada tangki bocor maka semakin rendah ukuran pancaran airnya. Demikian
Demikianlah video tentang Teorema Torricelli yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.